Stand tulis dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir di kelas. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mencoba mengajak kalian semua. Kita akan sama-sama membuat dan juga akan merancang salah satu budaya positif sekolah, yaitu keyakinan kelas dan juga kelas impian. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal apa yang anak-anak yakini yang nanti bisa berasal dari dalam diri anak-anak, yang nanti kita akan tuangkan sebagai dasar apa yang akan kita lakukan di sekolah. Contohnya ini, saya yakini bahwa saya bisa selalu datang masuk hadir di kelas tepat waktu. Nah, itulah nanti anak-anak akan tuliskan di kertas atau stick note yang akan Bapak bagikan, dan nanti akan kita sama-sama tempelkan pada bagian yang sudah Bapak siapkan. Atau contohnya lagi, saya meyakini bahwa kelas ini sama-sama saling menghormati. Artinya tidak akan ada terjadi perundungan ataupun mungkin selisih paham yang akan mengakibatkan perkelahian. Atau saya yakini bahwa kami kelas 11 bisa sama-sama menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri anak-anak sekalian, bukan dari lingkungan eksternal. Kalau misalnya Pak Wahyu bilang, ya kelas harus bersih ya, itu namanya bukan keyakinan kelas, tapi adalah keyakinannya Pak Wahyu. Kalau keyakinan kelas adalah apa-apa saja nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri anak. Sampai sini jelas? Ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan bagikan kertas stick note pada anak-anak sekalian. Baik, anak-anak, waktunya sepertinya sudah cukup. Apakah semua sudah selesai menuliskan keyakinan kelasnya? Sudah. Oke, baik. Sekarang Bapak minta beberapa dari anak-anak untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dituliskan atau sudah diyakini yang muncul dari dalam diri anak-anak. Saya persilakan, mungkin yang pertama silahkan Syauqi, lalu yang kedua Hamka, yang ketiga Rifki Khalid. Saya yakini kelas kami memiliki solidaritas yang tinggi. Saya yakini kami selalu percaya diri dalam melakukan segala sesuatu. Saya yakini kelas kami bisa peduli satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Syauqi, Hamka, dan juga Rifki Khalid sudah membacakan keyakinan kelas yang tadi sudah anak lakukan, sudah dibuat. Nah, sebelum nanti kita tempel pada bagian yang tadi sudah Pak Wahyu siapkan, kita masuk dulu kepada kelas impian. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, pasti setiap anak-anak itu dalam dirinya sudah memiliki kelas yang mereka impikan. Itu seperti apa? Contoh nih, saya ingin banget di kelas itu ada infokusnya sudah ready, jadi nggak perlu lagi ngambil, nggak perlu lagi pasang gitu ya. Atau mungkin ada anak yang juga memimpikan kelasnya itu ada AC-nya supaya dingin gitu ya, nggak kepanasan. Atau mungkin ada juga yang memimpikan kelas saya itu sudah tersedia jaringan WiFi yang kencang supaya bisa membantu proses pembelajarannya menggunakan internet. Nah, hal-hal inilah yang akan kita tuangkan ke dalam ini ya, merancang atau kita akan membuat kelas impian. Nah, oleh karenanya tadi sudah Bapak bagikan stick note ya, kali ini di stick note silakan tulis sebanyak-banyaknya gitu ya. Mungkin apa yang kalian impikan yang harus ada di dalam kelas. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik anak-anak, sepertinya sudah pada selesai menuliskan kelas impiannya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, sebelum kita tempel pada bagian yang sudah Bapak siapkan, Pak Wahyu minta Mbak Deva, Enal, Fahri, dan Nabil menyampaikan apa yang
menjadi keinginan kelas impiannya. Seperti ya. Pada Deva saya persilakan. Kelas impian saya adalah bersih dan nyaman, belajar menggunakan internet dan teknologi, serta diiringi musik saat belajar. Kelas impian saya adalah saya menginginkan di dalam kelas disediakan infobus dan sound system tetap agar memudahkan proses pembelajaran. Kelas impian saya adalah saya ingin ditemani musik saat pembelajaran agar tidak cepat bosan dan mempunyai pojok baca dan juga tersedia kotak P3K. Kelas impian saya adalah kelas yang selalu bersih dan rapi agar lebih fokus dalam belajar. Oke, baik, bagus sekali. Tadi kelas impian sudah dibacakan oleh rekan-rekan anak-anak. Sekarang waktunya kita menempelkan hasil kerja kita, keyakinan kelas dan juga kelas impian pada bagian yang sudah Bapak siapkan di belakang. Jadi anak-anak boleh mengambil lemnya di depan, habis itu kita tempelkan ke belakang. Apa sudah jelas semua? Ya. Oke, silakan. Baik anak-anak, terima kasih sudah menempelkan hasil keyakinan kelas dan juga kelas impiannya pada bagian yang tadi Bapak sudah siapkan di belakang. Bagaimana perasaan anak-anak? Apakah sudah memahami keyakinan kelas dan juga kelas impian yang sudah kalian kerjakan? Oke, harapannya adalah mudah-mudahan itu dapat menciptakan suasana dari dalam diri agar giat dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, dapat menciptakan sekolah yang aman dan nyaman dari kelas impian yang kalian buat. Kita berdoa dan kita berharap mudah-mudahan kelas impian yang sudah anak tuliskan dan tuangkan bisa dapat diwujudkan oleh pimpinan sekolah, juga kami guru-guru, mudah-mudahan bisa kami realisasikan agar anak-anak bahagia dan juga pendidikan yang berpihak pada anak memang dapat terwujudkan di sekolah kita. Itu dari Bapak. Saya kembalikan kepada kelas. Stand up please. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yakini kami bisa melaksanakan piket awal waktu. Keyakinan kelas, saya tidak boleh tidur di kelas dan harus rajin belajar dan juga tidak boleh terlambat masuk kelas. Kalau saya yakini bisa memotivasi diri sendiri dan teman sekelas untuk lebih rajin dan giat dalam mencapai prestasi. Menurut saya, impian kelas saya ingin suatu saat ada praktikum atau eksperimen kami menggunakan lab. Impian saya di sini kita satu ruangan satu kelas dan ada gorden agar tidak silau jika belajar. Kelas impian menurut saya kelas yang memiliki lantai berkeramik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz dan Ustadzah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan. Saya berdiri di depan, insya Allah akan melakukan pengimbasan materi kami di Pendidikan Guru Penggerak berkaitan dengan budaya positif. Di sini insya Allah nantinya saya akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu Guru gimana sih cara kita menciptakan budaya positif yang baik di sekolah itu seperti apa, gitu ya. Apakah ada strateginya, ataukah itu hanya peran anak saja, ataukah peran gurunya juga ada di dalamnya. Namun sebelum itu, Ustadz dan Ustadzah, ini ada tata tertib di dalam ruangan pengimbasan. Yang pertama, insya Allah kita disiplin waktu. Tadi insya Allah target saya 30 menit, mudah-mudahan nanti cukup ya. Lalu yang kedua, mari kita sama-sama menciptakan rasa bahagia dan nyaman, gitu ya. Supaya di dalam penerima ilmunya insya Allah bisa sama-sama saling menguatkan dan menjadi bekal kita untuk kedepannya sebagai guru. Yang kedua, kita tidak ribut dan juga kita bisa fokus dalam kegiatan. Selanjutnya, boleh nanti teman-teman mencatat beberapa hal-hal yang penting. Kalau misalnya nanti yang mau bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Nah, Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati dan pikiran, gitu ya. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan ulas asih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ada kegiatan pemantik. Itu tadi kenapa saya minta berpasangan. Nah, silahkan salah satu pasangan di kertas stick note itu silahkan disobek kecil. Tuliskan satu kata sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Sesuatu yang paling berharga ditulis di kertas itu. Ya, silakan disobek dulu kertasnya. Ya, disobek saja kertas stick note-nya. Lalu tulis satu kata, benda ataupun apa yang paling berharga. Ya, satu orang saja. Kalau pasangannya, ya, pasangannya ada A dan B ya. Yang menulis A saja. Salah satunya saja, salah satu. Boleh. Bebas. Yang penting itu sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu Guru. Bagi yang menulis. Untuk satu orang yang menulis. Ya. Boleh. Ayo, waktunya 30 detik saja, gak usah lama-lama. Iya, yang paling berharga. Jangan disebutkan, jangan disebutkan. Iya, satu kata. Saya nyanyi. Gitu ya. Satu kata aja. Sudah? Bebas, mau benda, mau itu makhluk hidup, bebas. Yang jelas itu adalah sesuatu yang paling berharga. Sudah? Singkat saja, sudah? Kalau sudah, yang sudah nuliskan silakan tadi kata itu digenggam dalam tangannya. Digenggam. Di dalam, enggak digenggam, sembunyikan di dalam genggaman tangannya. Ya, sudah? Nah, tugas pasangannya adalah bagaimana caranya sehingga pasangannya tadi itu mau membuka genggamannya untuk dia miliki apa yang menjadi hal yang berharga dari pasangan tersebut. Boleh dimarahi, boleh dirayu, boleh silakan, boleh dipaksa, boleh disuap, boleh diintimidasi. Apakah pasangannya mau membuka atau tidak? Iya. Saya berikan waktu 30 detik. Apakah bisa dibuka atau tidak? Ya. Coba Bu Hamidah. Siapa yang menggenggam? Bu Putri tadi membuka? Enggak, oke. Pak Didit sama Pak Nugraha yang memegang? Ya, gimana Pak Nugraha mau membukanya, memberikannya ke Pak Didit? Belum ya? Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat apa makna dari kegiatan barusan. Kita lihat ya. Pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Kalau iya, tadi Bu Putri membuka, alasannya apa Bu Putri?
Kenapa? Karena Bu Hamidah tadi memintanya dengan halus. Mau mintanya dengan halus. Oke. Sekarang Pak Didit dan Pak Nugraha. Kenapa Pak Nugraha nggak mau membuka isi dari kepalan tangannya? Kenapa, Ustaz? Alasannya apa nggak mau dibuka? Kita semua memiliki kebahagiaan ini masing-masing. Nggak mau kebahagiaannya diambil. Baik. Ya. Pertanyaan kedua sudah kejawab. Jadi kita akan ke pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali menurut Bapak Ibu? Temannya atau tadi orang yang menggenggam? Iya, kita sebagai guru ya, di dalam budaya positif, harapan yang akan kita berikan kepada anak sebenarnya bukan faktor dari eksternalnya, tapi faktor dari si internalnya. Kalau tadi Ibu Putri ingin membuka sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada temannya, mungkin karena tadi ada permintaan yang baik. Tapi tentu yang akan membuka dan menutup ya Bu Putri sendiri, ya kan? Itu juga dengan Pak Nugraha. Mungkin menurut dia sesuatu ini saya nggak mau orang lain miliki gitu. Jadi mau dipaksa Pak Didit dibayar berapapun nggak boleh, ya seperti itu. Nah, kita lihat. Tentu kita sendiri akan memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan itu bergantung pada diri kita masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan. Sesuai dengan kebutuhan dasar diri kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan, di dalam kita mau membentuk budaya positif di sekolah, maka ada disiplin positif yang harus kita ketahui. Budaya positif itu, menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, yang pertama, makna disiplin. Sebenarnya, disiplin itu, Bapak Ibu, arti sesungguhnya adalah menggali potensi seseorang untuk menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Hanya dalam perjalanan sejarah di Indonesia, kata disiplin itu disalahartikan. Atau mungkin maknanya kurang tepat, seperti ini. Disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini makna yang bukan pendidikan yang tidak berpihak pada anak. Artinya, anak ketika datang sekolah memakai baju di dalam karena takut gurunya nanti marahi kalau bajunya ada di luar. Itu makna disiplin yang saat ini kita terapkan. Anak nggak memakai sepatu karena takut nanti diikop karena memakai sendal. Itu karena memang dia disiplin, tapi karena ada faktor dia ingin patuh karena untuk patuh terhadap orang lain, tapi bukan muncul dari dalam dirinya. Budaya positif itu harus keluar dari dalam dirinya sendiri. Sehingga, Bapak Ibu, biasanya kalau disiplin seperti itu pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Itu pasti. Anak akan tidak bahagia berada di sekolah karena ada rasa sesuatu yang mengintimidasi dia. Tapi pernahkah kita berpikir, nak, setiap hari Senin menggunakan seragam itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Putih abu-abu, sepatunya hitam misalnya. Bukan karena nanti ustazah atau ustadz akan ikop antum kalau tidak memakai seragam. Nah, ini berbeda makna dari kata disiplin. Saya minta pendapat ustadz-ustazah ini. Ini berkaitan dengan hukuman, ya, konsekuensi, dan ada namanya restitusi. Ketika anak membuat suatu pelanggaran atau perilaku yang melanggar dari norma yang ada di sekolah, biasa peran kita sebagai guru, satu, penghukum, memberi konsekuensi atau restitusi. Apakah kita sudah memahami apa itu sih teori hukuman kayak gimana, konsekuensi dan restitusi? Oke. Sekarang Bapak Ibu mohon izin, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Ustadz-Ustadzah, apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Kalau tahap pertama bisa. Oke. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Bisa. Silakan aja dijawab, nggak masalah. Mau setuju dan tidak setuju dipersilakan. Bisa. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Baik. Sekarang kita bahas tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Baik, Bapak Ibu bisa kita perhatikan
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah biasanya apa yang terjadi itu bila dia tidak melakukannya. Ketika anak melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman, sebenarnya itu bukan muncul dari dalam dirinya, tapi ada motivasi eksternal. Saya takut Pak Teguh ngantemi saya pakai bambu. Itu misalnya motivasi eksternal. Ketika untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Itu motivasi eksternal. Semisal ada guru, nak, tolong bantu Ustadz atau Pak Guru membersihkan kelas, nanti saya belikan cendol. Jadi ke depan ketika dia disuruh akan ada yang dia harapkan. Itu kalau kita terlalu berlebihan memberikan penghargaan. Yang ketiga, ini yang sebenarnya diharapkan untuk menghargai diri sendiri. Anak akan melakukan disiplin berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Kalau saya lihat kelas kotor, keinginan muncul dia bekerja membersihkan karena saya memang ingin belajar kelasnya bersih. Bukan karena nanti takut didatangi Pak Wahyu atau Pak Didit pegang sapu. Kalau dia takut seperti itu eksternal. Ada motivasi eksternal. Ayo bersihkan piket-piket, nanti Pak Guru datang marah. Itu motivasi eksternal. Yang kita harapkan adalah anak membersihkan kelas tapi muncul dari dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan nanti budaya positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri, menggerakkan dirinya sendiri dari dalam. Silakan Bapak Ibu kita jawab masing-masing, boleh ditulis di stick note apakah nanti jawabannya benar atau tidak. Pertanyaannya hanya hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, singkat situ dulu ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya. Ada yang bisa membantu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu? Kalau hukuman itu kita sudah memberikan peringatan dari awal, dan konsekuensi adalah kita memberikan peringatan tetapi ada pilihan apa yang harus dia lakukan. Baik. Tetapi kalau hukuman berbeda dengan konsekuensi. Tetapi kalau hukuman ada yang dia lakukan ketika dia berbuat kesalahan. Good. Dan itu sudah disetujui antara kedua belah pihak. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu betul sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad. Kita ke sini ya, kita lihat. Kalau kita memberikan hukuman, biasa dampak kepada anak itu pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi, biasanya ya itu harus terjadi dan dia akan melakukan solusi dari apa yang dia lakukan berdasarkan pelanggaran yang dia buat. Lalu, hukuman itu biasa membuat anak sakit fisik dan hati. Karena biasa guru itu memberikan hukuman untuk apa? Agar kondisinya bisa segera normal dengan segera. Tapi kita kadang kurang memperhatikan bagaimana nanti dampak kepada anak. Contoh, anak menumpahkan air di kantor guru. Dengan tidak sadar diri kita, mohon maaf, menempeleng anaknya. Kenapa kamu menumpahkan air? Cepat bersihkan. Kita tidak tahu dampak selanjutnya, apakah dia akan dendam ke kita, ataukah memang dia membersihkannya dengan keikhlasan hatinya gitu, karena memang dia salah. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu hukuman itu biasanya sesuatu yang bersifat paksaan. Ayo kamu lari 15 kali putaran, kamu terlambat tahsin misalnya. Tapi kalau konsekuensi ada stimulus. Nah, tadi kamu terlambat tahsin, bolehkah nanti murojaahnya dilebihkan 2 lembar? Nah, jadi konsekuensi itu adalah pemberian stimulus dari pelanggaran yang dia buat, tapi masih sinkron dengan keadaan yang dia lakukan. Contoh tadi ya, kalau dia masuk sekolah terlambat, dikasih putaran 15 kali keliling sekolah, itu bukan konsekuensi karena bukan jam PJOK. Kecuali dia terlambat masuk jam PJOK, oke kamu lari 2 putaran. Nah, itu masih bisa karena masih berkaitan. Karena dia akan melakukan juga kegiatan PJOK.
Nah, yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak adalah kita menerapkan sebenarnya namanya restitusi, Bapak Ibu. Bukan hukuman dan juga bukan konsekuensi. Restitusi itu apa? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, tetapi akan memunculkan karakter yang lebih kuat. Ya, itu mungkin kemarin Pak Andrika di sepekan lalu ada menyinggung terkait segitiga restitusi, nanti akan saya tampilkan. Jadi restitusi ini ketika anak berbuat salah, kita stabilkan dulu emosinya. Biasa kan kalau anak salah kita langsung hardik, pasti dia akan membantah. Bukan saya ustazah, bukan saya ustadz. Itu saya didorong, saya dibuat. Kita stabilkan dulu. Nah, ya tenang dulu. Tadi kenapa memecahkan, Pak Wahyu juga pernah memecahkan gelas, sama seperti antum. Tapi coba kita gali, kenapa tadi memecahkan gelasnya. Itu menstabilkan anak dulu. Lalu kita validasi kesalahannya. Betul tadi antum yang memecahkan gelasnya? Iya Pak. Alasannya kenapa? Kesenggol kah? Atau didorong kah? Nanti buat dia yang menyampaikan. Nah, baru nanti kita akan berikan keyakinan dari solusi anak itu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah, itu saya juga sudah bagikan kepada Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada disiplin positif. Hampir kebanyakan pemberian hukuman itu akan memberikan karakter negatif kepada anak, di mana rata-rata anak-anak itu akan menjadi agresif, murid akan tersakiti, korban akan mendapatkan keadilan, tapi pelaku tidak mendapatkan keadilan. Itu hukuman. Nah, sedangkan restitusi, ini anak akan mendapatkan penguatan, korban mendapatkan gantinya, kayak gitu. Jadi seolah-olah hukuman ini, ya memang saya juga pernah melakukan hukuman semuanya ya, konsekuensi gitu ya. Tapi berusaha bagaimana nanti insya Allah ke depannya kita coba, mungkin kita tipiskan laku dalam diri kita yang suka memberikan hukuman. Semisalnya itu ada, kita coba menggali anak itu menyelesaikan masalah dari solusinya dulu, gitu. Agar anak nanti tidak membenci aturan, gitu ya. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di gambar. Nah, ini saya mau kasih tahu terkait kebutuhan dasar manusia. Anak di sekolah itu berbuat pelanggaran karena ada kebutuhan yang belum dipenuhi, Bapak Ibu. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya bertahan hidup, ada yang namanya kasih sayang atau rasa diterima, ada yang namanya penguasaan, ini berkaitan dengan materi, ada yang namanya kebebasan, dia merasa bebas nggak di lingkungan pendidikannya, atau yang terakhir ada yang namanya kesenangan, dia seneng nggak ikuti pelajaran itu. Bisa saja suatu anak itu murung atau mungkin bandel dalam suatu pelajaran, nggak mau dengar karena mungkin dia merasa gurunya nggak sayang sama dia, atau mungkin dia merasa saya belum bisa materinya tapi dipaksa maju suruh ngerjakan soal, kayak gitu. Itulah yang akan bisa memunculkan pemantik-mantik karakter negatif. Sekarang ketika anak berbuat salah, maka peran kita di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kita guru terkadang posisi kita sebagai penghukum. Penghukum itu langsung kita, mohon maaf, ada yang main tangan, ada yang memarahi, ada yang suruh lari, ya. Yang kedua, kadang kita membuat rasa bersalah. Rasa bersalah kayak gini, misalnya si fulan berbuat salah. Nah, kenapa berbuat salah? Nanti kepala sekolah marah ustadz. Itu namanya kita memberikan anak menjadi rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini sebenarnya baik, hanya saja nanti anak ketergantungan karena merasa gurunya seperti temannya. Ketika anak berbuat salah, dia akan menganggap ada guru saya kok nanti bisa lindungi saya. Gitu. Posisi sebagai pemantau, ini contohnya seperti kayak gini. Ketika anak berbuat salah, dia akan diberikan solusi, tolong nanti dibersihkan kelas, saya tunggu di akhir pelajaran. Jadi kita memantau kegiatan anak itu. Yang terakhir adalah manajer. Ini yang diharapkan setiap guru kita berada di posisi manajer. Manajer itu adalah posisi seperti apa? Nanti kita lihat seperti ini. Nih ya Bapak Ibu ya. Penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal, kata-kata ya. Contohnya ini, patuhi aturan saya atau awas. Itu ya, itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Misalnya anak yang selalu nggak pernah piket gitu ya. Atau selalu gitu, kamu lagi, itu namanya penghukum secara verbal.
Kalau pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu, ini biasa kalimat-kalimat yang muncul. Nak, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Anak dalam dirinya dibuat rasa bersalah, ya. Berapa kali Bapak bilang kerjakan PR-nya, gitu ya. Itu. Anak akan dibuat rasa bersalah dalam diri. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri, sehingga dia merasa tidak berharga, gitu, dan telah mengecewakan banyak orang. Sebagai teman, kita lihat kalimat yang biasa muncul guru yang memposisikan diri sebagai teman. Ayolah, bantu Bapak. Jangan bikin Pak Teguh marah-marah terus, gitu ya. Nah, gitu. Itu posisi sebagai teman. Gitu ya. Lalu ada lagi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini salah sebenarnya. Ya, yang harusnya anak menyelesaikan diri. Solusinya dari permasalahan dia sendiri. Kita lihat sebagai pemantau. Sebagai pemantau biasanya suka mengingatkan. Contoh nih. Ayo, peraturannya apa? Kalau tadi kamu tidur poinnya berapa? Kamu jajan di luar diam-diam poinnya berapa? Ini pemantau ya. Nah, apa yang kamu tadi lakukan? Ya, kayak gitu ya. Konsekuensinya apa? Jadi, seorang guru yang posisi pemantau biasanya mengandalkan perhitungan, catatan, atau buku tatip, atau data yang dia dapat atas perilaku seseorang. Tetapi yang diharapkan adalah kita di posisi ini, Bapak Ibu, manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan juga mendukung murid mendapatkan solusi. Contoh nih Bapak Ibu, ada anak berkelahi, ya, berkelahi. Efeknya adalah salah satu anak kancingnya lepas. Kita panggil dua anak tersebut, kita dudukan, stabilkan dulu kok emosinya. Silakan duduk dulu. Kenapa berkelahi? Silakan yang A beri alasannya. Ya, sudah A, nah yang B coba berikan alasannya. Sesudah itu kita tanya validasi kesalahannya. Betul, tadi kamu mukul karena yang A mengganggu nama orang tua. Betul yang B, gitu ya. Betul diganggu atau memang sengaja mukul. Nanti kalau sudah kita kasih solusi. Baik, berdamai dulu. Terus apa yang bisa membuat antum ini memaafkan temannya? Kancing saya rusak, Pak Guru. Oke, jangan kita langsung bilang oke nanti dijahitkan. Jangan. Kita minta ke anak yang merusak kancing bajunya. Bagaimana cara antum membuat kancingnya ini menjadi semula bisa dipakai kembali? Biarkan dia memunculkan solusinya dulu. Jadi kita memfasilitasi, begitu Bapak Ibu. Harapannya adalah ini. Kalau kita sebagai manajer, anak akan mengevaluasi dirinya. Bagaimana cara memperbaiki diri. Tapi kalau menghukum, anak bisa mengulangi kesalahannya lagi. Kalau kita membuat anak rasa bersalah, anak akan merasa rendah diri. Kalau kita sebagai teman dengan anak akan lemah, tidak mandiri gitu ya, karena berharap ada gurunya terus yang dampingi gitu ya. Sedangkan pada pemantau lebih berat pada sanksi gitu ya, atau hadiah. Nah Bapak Ibu, kita jawab lagi ya. Menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol apa? Silakan apakah penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu penghargaan biasa untuk anak SD biasanya. Ya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat jawabannya. Ya. Ya, kayak gitu. Anak akan merasa bahagia walaupun dia bersalah, dia bisa menyelesaikan solusinya, dan juga setelah solusinya tidak ada rasa dendam. Nggak ada rasa dendam dalam proses pendidikannya. Itulah yang kita harapkan di dalam budaya positif sekolah. Begitu Bapak Ibu. Pendidikan yang berpihak pada anak bukan berarti kita membebaskan mengikuti semua keinginan anak.
tapi kita memberikan treatment, memberikan pendekatan, memberikan mereka penguatan karakter yang memunculkan dari dalam dirinya. Memerdekakan anak bukan berarti kita melepas anak itu melakukan segala suatu hal, tidak. Tapi kita menuntun mereka sesuai dengan laku yang baik. Karena setiap anak pasti memiliki laku yang positif dan negatif. Laku yang negatif, sekolah fungsinya menipiskan. Laku yang positif, menebalkan. Itulah tujuan dari pendidikan, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, naluri atau perilaku yang sudah lahir dari dalam dirinya. Karena teori tabul rasa, kalau dikatakan bahwa anak baru lahir itu kertas seperti kertas putih, sebenarnya tidak. Ketika anak sudah lahir itu sudah ada bintik-bintik kertas di dalamnya. Itulah sifat-sifat perilaku yang sudah ada dari dalam dirinya. Ada yang baik, ada yang buruk. Fungsi kita di sekolah hanya bisa menuntun, Bapak Ibu, belum bisa merubah. Karena kodrat setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang laku baiknya luar biasa, ada yang laku negatifnya luar biasa. Tugas kita menebalkan. Yang positifnya kita tebalkan, yang negatif kita tipiskan. Ya, hasil akhirnya dari pendidikan adalah selamat raganya, bahagia jiwanya. Tujuan anak sekolah kan seperti itu, Bapak Ibu. Belajar biologi tujuannya bukan untuk nilai. Kamu bisa sehat walafiat, bisa menghindari narkoba, bisa menghindari hal-hal yang negatif, bisa menularkan virus misalnya HIV dan lain sebagainya. Selamat raganya. Bahagia jiwanya gimana? Dia happy nggak? Rasa nyaman nggak di lingkungan sekolah tersebut? Nah, untuk memudahkan dia mencapai tujuan pembelajarannya. Seperti itu Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif yang bisa sampaikan. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa beli good time. Apa lagi ya? Iya kan? Lalu belum saya balas ini. Demikian presentasinya. Sampai jumpa. See you next time. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Ya, untuk hal baru yang merubah paradigma saya, tentu saja setelah dijabarkan oleh Pak Wahyu tadi, adalah bagaimana cara yang tepat dalam menangani permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah, khususnya ketika kita menyikapi hal-hal yang telah dilakukan oleh peserta didik kita. Baik, perasaan yang muncul pertama kali sejujurnya adalah perasaan sedih. Hal ini karena berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan Pak Wahyu tadi, banyak hal-hal yang memang seharusnya tidak saya lakukan, tetapi saya lakukan karena tidak mengetahui akan adanya tindak lanjut dari yang saya lakukan pada saat itu. Misalkan ketika menghukum itu nanti di masa depan apa yang terjadi pada anak-anak tanpa mempertimbangkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, alasan apa ya mereka melakukan perilaku-perilaku tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, untuk peran yang saya lakukan sebagai posisi kontrol, paling banyak mayoritas adalah sebagai teman. Selama ini sebagai teman, terkadang juga sebagai pemantau, dan hanya sedikit porsi saya sebagai manajer. Ya, jadi kalau dipresentasikan kurang lebih 60% itu saya sebagai teman, 30%-nya sebagai pemantau, dan hanya 10% sebagai manajer. Seperti itu. Ya, untuk peran yang ingin saya coba
terapkan atau saya wujudkan tentu saja sebagai peran sebagai seorang manajer dalam hal ini. Dan untuk mewujudkannya tentu saja saya harus mencoba untuk melakukan simulasi atau perencanaan terlebih dahulu terhadap kasus-kasus yang mungkin akan terjadi. Setelah itu saya coba untuk menerapkan secara bertahap dan berkelanjutan pastinya. Setelah itu pasti akan saya coba untuk melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih Pak.